berkreasi, berinovasi habis-habisan. Ketika berhadapan dengan bangsa yang lain, siaplah relalah menderita. Itu orang itu realistis. Dan itu hanya akan diucapkan oleh politisi-politisi yang baik. Dan tentu saja itu tidak disukai. Coba bandingkan dengan demagog. Demagog ketika dia berkampanye di tengah masyarakat yang krisis, yang amoral, yang buruk, maka dia akan ngomong, kita semua miskin, karena itu makanan saya gratiskan. Minuman saya gratiskan. Negeri ini terus-menerus diurus oleh kaum demagog. Negeri ini didirikan oleh para pedagog. Sekarang dikuasai oleh kaum demagog. Itu. Dalam teori Pak Mahfud selalu mengatakan itu ya, soal demagog dan segala macam. Begitu. Yang Pak Mahfud selalu mengingatkan di setiap momentum pemilu selalu itu menjadi penyakit dari demagog. Menjadi penyakit. Iya, gimana Demokrasi Pak? kita masih di sekarang ini betul masih dikuasai demagog itu. Halo teman-teman semua, sudah ngeliat video yang tadi? Ada kebingungankah tentang apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung dan Pak Guru Gembul? Saya mendatangkan KW-KW-annya dan dia adalah Pak Bung Gerung. Apa kabar? Yes. Kabar itu adalah sebuah informasi sebetulnya tuh. Dan tubuh manusia itu bukan sekedar informasi. Ia bisa mengucapkan di dalam mulutnya, ya saya sehat. Tetapi dalam benak dan pikirannya, ya bisa aja mengucapkan bahwa dalam pikirannya itu suasana yang rusak, suasana yang gelap. Karena melihat peradaban di negeri kita dipimpin oleh seseorang ataupun orang-orang yang di bawah akal sehat. Itu poinnya sebetulnya. Jadi untuk apa mempertanyakan itu? Oh mohon maaf, itu adalah kebodohan saya. Enggak bodoh, cuman juga gak paham aja. Nah tadi di video tadi tuh ada kata demagog. Nah, saya tuh sebetulnya ingin mencari lewat Google, tapi daripada saya mencari lewat Google, saya lebih paham ketika dijelaskan oleh seseorang. Dan tidak ada yang lebih ahli selain Bung Gerung. Menurut Bung Gerung, pemahaman Bung Gerung, demagog itu apa sih? Saya terangkan pelan-pelan ya. Demagog itu adalah istilah dalam politik penghasutan terhadap orang banyak itu. Kata-katanya itu sering dianggap sebuah pemecah daripada euforia dan semangat, tetapi di dalam informasinya itu nol sebetulnya. Jadi kita harus membayangkan demagog itu adalah seorang provokator. Itu istilah kata yang dangkalnya itu disebutnya adalah seorang provokator aja, demagog. Kan seharusnya yang diucapkan oleh manusia itu tidak lain dan tidak bukan ada informasi di dalam ucapan atau kalimatnya. Tetapi kalau yang dikategorikan sebagai demagog itu biasanya ia menggunakan trik untuk memancing emosi, untuk memancing empati. Yang sebetulnya itu dimanipulasi dengan informasi-informasi tadi. Nah, jadi itu sebetulnya demagog itu di dalam kata-kata yang singkatnya. Berarti di perpolitikan itu pasti ada demagog, atau di setiap kelompok itu pasti ada demagog? Ya, tentu aja. Karena agar dipantik rasa emosinya sehingga orang-orang itu bisa terpengaruh dengan kata-katanya. Padahal kata-katanya itu nol untuk perbaikan peradaban. Jadi itu dasarnya sebetulnya. Nah, saya melihat ada statement dari Instagram Rocky Gerung palsu. Rocky Gerung palsu? Rocky Saya Gerung dong. palsu. Bukan, saya impersonate. Nanti disangkanya Anda admin. Oh iya, bukan. Nih, ini dari Rocky Gerung palsu ada statement seperti ini. Dia mengutip dari pidatonya Bapak Presiden yang kita cintai. Oke. Kalimatnya seperti ini. Mereka yang sebar pesimisme dan sinisme dibayar kekuatan asing. Itu menurut keyakinan saya. Itu ada kalimat yang dikatakan oleh Prabowo. Ini videonya. Tidak mudah, banyak orang mengejek saya tahu. Sebetulnya nggak banyak. Segelintir orang aja, hanya dia mungkin punya uang, dia punya sarana, dia bisa menyebarkan. Dia bisa menyebarkan sinisme, pesimisme, dan kemungkinan besar mereka dibayar oleh kekuatan-kekuatan asing. Itu keyakinan saya, kepercayaan saya. Nah, menurut Bung Gerung, kenapa presiden kita selalu mengandalkan bahwa apapun yang kontra dengan pemerintahan
selalu didukung oleh kekuatan asing. Atau selalu menyalahkan asing. Damn. Itu Oh my awalnya tuh. God, damn. Ya, karena kalau yang takut pada wasit itu sebetulnya ada supporter. Ya kan? Jadi yang takut asing sebetulnya pesimisme itu kan saya analisis pelan-pelan ya. Ya, Cari kata dulu sebetulnya tuh. Pesimisme itu bagus atau enggak menurut you? pesimisme Yes. tidak bagus. Why? Karena kita tidak percaya diri. Oke, Atau tidak yakin pada kekuatan diri. kenapa ada parasut di dalam pesawat? Untuk jaga-jaga. Agar Kita selamat. pesawatnya bisa jadi ada kendala, itu adalah pesimisme. Oh, betul. Yes, pesimisme. Pesimisme itu bukan selalu kita tidak percaya diri ataupun kita tidak tidak harus optimis di segala macam kondisi. Tapi pesimisme yang diukur itu dan adanya kehati-hatian itu yang bagus. Karena terciptanya parasut untuk misalkan menyelamatkan ketika ketika pesawatnya itu jatuh, ia pakai misalkan parasut. Jadi ada semacam dalam filosofi pesimisme itu juga penting di dalam sebuah peradaban. Karena ia akan yang menyelamatkan penumpang atau rakyat di dalam pesawat yang merusak. Pesawat yang rusak. Seperti negara yang rusak, pesimisme itu dibutuhkan agar kita bisa menganalisis dan mengkorek lebih dalam apa saja yang menjadi sebuah pesimisme di situ. Jadi bukan ada asing, itu hal yang lain, itu nggak penting lah kita mau dari asing atau tidak. Ketika ada sebuah pesimisme dari sebuah kehati-hatian karena berdasarkan analisis, maka itu adalah penting. Dan banyak ketakutan di dalam pemerintahan ini. Sama demo takut, sama tenda takut juga, sama kritik juga takut, sama lagu juga takut, sama lukisan takut juga kan. Terus sama apa lagi? Sama memes, Bahlil takut juga tuh. Sama sosmed, sama warga, sama tulisan, sama bendera pun takut. Hanya satu yang nggak ditakuti oleh pemerintahan kita. Apa, Bung Guru? Tuhan. Astagfirullah. Orang haji juga dikorupsi kan. Betul. 8.000 sekian warga. Gak jadi haji. Gak jadi jadi main ke Indramayu. Gak jadi sana. Kan. Bung Gurung, terima kasih untuk Oh udah aja. Oke. untuk siap. edukasi di episode pertamanya. Oke. Kita berjumpa di episode berikutnya. Terima Oke. kasih Bung Gurung, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Salam akal sebat.